Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 09105802200005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis berita, yaitu yang pertama pengertian menulis berita, yang kedua prosedur penulisan berita, yang ketiga cara membuat kerangka berita, yang keempat berita berat atau hard news, dan yang kelima berita ringan atau soft news. Yang pertama, pengertian menulis berita. Menulis berita adalah merupakan suatu upaya menyampaikan sebuah informasi maupun kabar yang mengenai sesuatu kejadian atau hal dalam bentuk tertulis. Seorang penulis berita yang baik dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif, sehingga pembaca berita dapat memahami segala sesuatu yang disampaikan dalam berita tanpa kesulitan serta tanpa adanya kesalahan tafsir. Yang kedua, prosedur penulisan berita. Berikut cara menulis berita. Yang pertama, menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebarluaskan, misalnya peristiwa atau kejadian kebakaran, bencana alam, serta kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Yang kedua, pencarian sumber berita. Ketika peristiwa atau kejadian yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulisan berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar supaya isi berita akurat, misalnya berita tentang pencurian, perampokan, kecelakaan, dan lain-lain. Maka dari itu untuk mendapatkan informasi, yakni dengan melakukan wawancara dengan pihak kepolisian terkait, saksi mata, atau warga setempat atau sekitar. Yang ketiga, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa maupun kejadian yang terjadi, data korban, tempat kejadian atau kronologi kejadian, serta data korban dan proses kejadian. Wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab dengan sumber informasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari buku atau dokumen lainnya. Dan yang keempat, mencatat hal-hal penting. Dalam proses pencarian informasi, perlu dilakukan pencatatan hal-hal yang penting berkenaan dengan berita yang akan ditulis. Dalam pencatatan, penulisan berita dapat dipandu dengan pertanyaan 5W1H, yakni what, peristiwa apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa maupun kejadian tersebut, where, di mana peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi, when, kapan peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi, why, mengapa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi, how, bagaimana proses terjadinya peristiwa maupun kejadian. Yang kelima, membuat kerangka berita. Kerangka berita adalah merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Berita terdiri dari 3 unsur, yaitu judul, teras,
serta kelengkapan atau penjelasan berita. Yang keenam, menulis teras berita. Teras berita adalah merupakan alinea pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat diringkas, serta sebaiknya diawali dengan unsur who atau siapa dan what atau apa. Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang ketujuh, menulis isi berita. Isi berita adalah merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita ditulis setelah teras berita. Dalam penulisan isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Usahakan pula agar setiap paragraf hanya berisi satu ide. Yang kedelapan, penyuntingan berita. Penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi, seperti ejaan, nama, lokasi, dan lainnya. Tata bahasa, makna kalimat, perbedaan opini dengan fakta. Yang kesembilan, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Konten berita yang dipublikasikan harus memberikan kemanfaatan serta perlindungan terhadap publik. Dalam menulis konten berita dilarang mengandung hal-hal yang bersifat fitnahan, hasutan, menyesatkan, serta berisi kebohongan atau hoaks. Yang ke-10, tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi serta melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. Yang ke-11, tidak mempertentangkan suku, agama, ras atau golongan. Dalam penulisan berita diwajibkan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, baik itu kelompok golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, gender, maupun sosial ekonomi. Dalam mewujudkan penghormatan dalam penulisan berita, dilarang mengandung konten yang sifatnya merendahkan, mempertentangkan atau melecehkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Yang ke-12, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berita yang dibuat serta disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik. Oleh karena itu, dalam penulisan berita yang akan disiarkan kepada publik perlu menunjukkan sifat menghormati nilai dan norma, kesopanan, serta kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang ke-13, tata bahasa dan kosakata. Dalam penyusunan kalimat, gunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau SPOK. Gunakan kata ganti orang ketiga dalam menggambarkan peristiwa. Dalam penyusunannya lebih baik menggunakan kalimat aktif dibanding kalimat pasif. Yang ke-14, tanda baca dan struktur kalimat. Tanda baca diperlukan untuk melakukan pemenggalan kalimat. Pastikan meletakkan tanda baca dengan baik yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta tidak merusak makna kalimat. Hindari kalimat panjang minimal 16 kata. Yang ke-15, kutipan atau atribusi. Kutipan diperlukan untuk memperkuat
menegaskan atau memberi fakta dalam berita yang dituliskan, sedangkan atribusi diperlakukan dalam berita yang bersifat opini. Selanjutnya yang ketiga, cara membuat kerangka berita. Kerangka berita merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Berita terdiri dari 3 unsur, yaitu judul, teras, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Model berita yang ditulis juga bisa berupa berita langsung yang mengemukakan unsur 5W plus 1H. Pada awal paragraf biasanya alinea ke-1 dan kedua. Atau juga berita tidak langsung yang mengemukakan unsur 5W plus 1H pada pertengahan hingga akhir paragraf. Selanjutnya, yang keempat, berita berat atau hard news. Hard news merupakan berita paling update, berkualitas, serta memiliki nilai. Sesuai dengan namanya, jenis berita yang satu ini merupakan berita yang penting dan harus segera diketahui oleh khalayak. Hard news sendiri mencakup kejadian internasional, keadaan masyarakat, ekonomi, hingga kriminal yang peristiwanya tidak disangka-sangka. Contoh berita hard news yaitu seperti kebakaran, kecelakaan, hasil pemilu yang harus segera diketahui khalayak, guncangan ekonomi negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, berita ringan atau soft news. Soft news merupakan berita lunak atau dalam arti yang lain yaitu berita yang bersifat ringan. Berita ini juga tidak harus segera disampaikan oleh khalayak. Soft news biasanya berupa berita pendukung dari berita utama atau berita-berita yang tidak bersifat serius dan menegangkan. Contohnya dari berita soft news yaitu penjual di tengah masa liburan, pembuatan gerabah, hiburan, hingga gaya hidup. Itulah yang sempat saya jelaskan tentang menulis berita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.